Selamat malam, Zania. Perkenalkan, saya Benar Wineka Pangestu, NRP 24324115. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas tambahan remedial untuk mata kuliah Manajemen Keuangan kelas C. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara detail langkah-langkah penyelesaian dari tugas 1 dan juga tugas 2. Mari kita langsung ke pembahasan tugas pertama. Di slide ini kita membahas bagian A mengenai nilai waktu uang. Pada soal nomor 1, harus memiliki dua pilihan saja, menerima 55 juta sekarang atau menerima 70 juta di 4 tahun lagi dengan tingkat diskon 5% per tahun. Untuk menentukan mana yang lebih menguntungkan, kita hitung nilai sekarang atau present value dari pilihan B menggunakan rumus PV sama dengan FV per 1 plus I pangkat N. Setelah dihitung 70 juta dibagi 1 plus 0,05 menghasilkan nilai 97.589.72. Karena nilai sekarang pilihan B ini lebih besar dari 55 juta, maka pilihan yang paling menguntungkan adalah pilihan B. Nah, selanjutnya untuk di bagian B pengenaianitas pada soal pertama, Laras ingin mengumpulkan DP sebesar 42 juta dalam jangka waktu 30 bulan dengan bunga 0,6% per bulan. Dengan menggunakan rumus ini, nilai akhir anuitas untuk mencari setoran bulanan atau PMT dapatkan bahwa Laras perlu menabung sebesar 1.251 setiap akhir bulan. Sementara itu, untuk soal kedua, jika Laras menabung secara tetap sebesar 1,2 juta setiap akhir bulan selama 30 bulan dengan bunga 0,6% per bulan, maka total saldo akhir yang dimiliki Laras di akhir bulan 30 adalah sebesar 39,336 juta. Nah, sebagai refleksi dari tugas 1, uang 1 juta rupiah hari ini nilainya tidak akan sama dengan 1 juta di tahun depan karena faktor inflasi dan potensi bunga. Inflasi menyebabkan daya beli uang menurun sehingga harga barang tahun depan cenderung lebih mahal. Selain itu, uang yang kita pegang hari ini memiliki nilai produktif karena bisa ditabung atau diinvestasikan untuk menghasilkan bunga dari waktu ke waktu. Sekarang kita berpindah ke tugas 2 mengenai amortisasi pinjaman kasus Yoga. Yoga mengambil kredit sebesar 36 juta dengan bunga 1,25% per bulan kan, dengan tenor 10 bulan. Langkah awal yang kita lakukan adalah mencari sebesar angsuran tetap bulanan atau PMT menggunakan rumus anuitas pinjaman. Dari hasil perhitungan rumus tersebut, diperoleh nilai angsuran tetap Yoga sebesar 3,852 per bulan. Angka angsuran ini menjadi dasar bagi kita untuk menyusun tabel amortisasi 10 bulan seperti yang tampil di slide. Di sini proporsi bunga tiap bulan didapat dari sisa pinjaman bulan sebelumnya dikali 1,25%. Sedangkan proporsi pokok adalah angsuran dikurangi bunga. Dapat kita lihat pada bulan ke-10, sisa pinjaman Yoga sudah lunas atau bernilai 0. Dari akumulasi tabel ini, total bunga yang dibayar Yoga selama 10 bulan adalah 2.521,104 rupiah. Nah, data dari tabel amortisasi tadi divisualisasikan ke dalam bentuk grafik batang. Di sini terlihat sangat jelas tren pergerakan dari 1 bulan sampai 10 bulan. Batang berwarna biru menunjukkan porsi bunga yang terus mengalami penurunan setiap bulan karena sisa pinjaman yang semakin mengecil. Sebaliknya, batang berwarna oranye menunjukkan porsi pembayaran pokok yang justru bergerak semakin meningkat, menanjak ke atas. Terus sebagai refleksi akhir, jika tenor pinjaman diperpanjang menjadi 20 bulan, maka angsuran bulanan atau PMT yang dibayar Yoga memang akan terasa lebih ringan. Namun dampak negatifnya adalah total biaya bunga keseluruhan yang harus dibayar Yoga akan menjadi jauh lebih besar karena sisa pokok pinjaman mengendap dan dikenakan bunga dalam jangka waktu yang lebih lama. Demikian presentase dari saya mengenai penyelesaian detail tugas 1 dan 2 manajemen keuangan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata selama penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.